Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azarin Adiala Wijaya dengan NIM 2511111320004. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi, Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regiofacialis atau daerah wajah sebagai pemenuhan tugas anatomi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan saya bahas. Jadi di sini saya akan membahas tentang tulang-tulang yang berada di regiofacialis. Kemudian saya juga akan membahas tentang sistem otot atau muskuloskeletal yang berada pada regiofacialis. Kemudian ada sistem persarafan dan juga ada sistem pembuluh darah. Sebelum saya masuk ke materi-materi yang telah saya paparkan tadi, saya ingin menjelaskan terkait regiofacialis. Jadi, pengertian dari regiofacialis itu adalah bagian anterior kepala yang membentuk wajah, terutama atas tulang-tulang, yaitu ada tulang yang disebut dengan viscerocranium dan neurocranium. Nah, fungsi utama dari regiofacialis atau wajah ini adalah untuk mengekspresikan sesuatu atau ekspresi wajah, kemudian untuk mastikasi atau pengunyahan, untuk bicara dan juga untuk sensorik. Kemudian saya akan menjelaskan terkait batas regiofacialis. Yang pertama, regiofacialis di bagian superior itu berbatasan dengan os frontal, kemudian untuk di bagian inferior itu berbatasan dengan basis mandibula. Kemudian batas regiofacialis yang di bagian lateral adalah ozygomaticum dan batas regiofacialis yang ada di medial adalah cavitas nasi. Kemudian selanjutnya setelah saya membahas tentang pengertian dari regiofacialis, saya akan membahas tentang tulang yang ada di regiofacialis. Jadi pertama, tulang pada regiofacialis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada viscerocranium dan juga ada neurocranium. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang viscerocranium dulu. Jadi, viscerocranium itu adalah tulang-tulang yang menyusun regiofacialis atau tulang yang digunakan atau tulang yang berfungsi untuk membentuk wajah dan rongga mulut sampai hidung. Totalnya itu ada 14 tulang yang ada beberapa yang berpasangan. Jadi yang pertama adalah tulang maksila atau disebut dengan os maksila karena dalam bahasa Latin os itu adalah tulang. Jadi os maksila kita itu ada sepasang. Jadi dia itu adalah rahang atas. Jadi maksila itu adalah rahang atas dan dia itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri rahang atas. Jadi pada os maksila itu terdapat prosesus alveolaris atau tempat gigi di bagian atas. Jadi gigi-gigi atas itu menempel di prosesus alveolaris. Kemudian ada prosesus palatinus yang nanti akan membentuk palatum durum. Kemudian ada sinus maxillaris dan ada foramen infraorbital. Kemudian untuk fungsi dari os maksila itu yang pertama untuk menopang gigi atas. Karena yang telah saya sebutkan tadi bahwa gigi-gigi kita yang di atas itu dia menempel di prosesus alveolaris yang ada di maksila atau rahang atas. Kemudian untuk membentuk rongga mulut, rongga hidung dan juga orbita. Jadi tanpa adanya os maksila ini, rongga mulut dan rongga hidung kita itu tidak akan terbentuk. Kemudian fungsinya yang terakhir adalah penting dalam mastikasi atau proses pengunyahan dan juga untuk bicara. Kemudian yang kedua akan saya bahas pada tulang viscerocranium ini adalah os mandibula. Nah, untuk os mandibula di sini dia jumlahnya hanya satu atau tunggal. Nah, mandibula itu nama lainnya adalah rahang bawah. Jadi, fungsi dari os mandibula ini adalah untuk tulang wajah yang bisa bergerak. Jadi, cuman hanya mandibula saja tulang wajah yang bisa bergerak. Kemudian kebalikan dari os maksila tadi, kalau os maksila adalah tempat gigi di rahang atas. Nah, kalau os mandibula ini merupakan tempat gigi pada rahang bawah. Kemudian os mandibula juga sama seperti maksila, dia berfungsi dalam proses mengunyah atau mastikasi dan juga berbicara.
Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah ozigomatikum. Nah, ozigomatikum itu jumlahnya juga ada dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi ozigomatikum itu nama lainnya adalah tulang pipi. Nah, fungsi dari tulang pipi adalah yang pertama untuk membentuk kontur pipi. Setelah itu ada perlekatan otot wajah. Jadi di bagian pipi kita itu atau bukal itu tuh banyak sekali otot-otot yang berlapis-lapis, yang gunanya nanti bisa untuk membantu dalam proses kita mengunyah, terus mengatur ekspresi wajah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fungsi dari ozigomatikum adalah proteksi orbita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang os nasal. Jadi os nasal ini jumlahnya juga sepasang. Os dalam bahasa Latin artinya tulang dan nasal itu adalah hidung. Jadi os nasal adalah tulang di batang hidung. Fungsinya adalah untuk membentuk kerangka hidung di bagian atas dan juga menopang kartilago atau tulang rawan hidung. Kemudian ada os lakrimal, itu juga jumlahnya sepasang. Os lakrimal itu bentuknya ukurannya lumayan kecil, lebih kecil dibanding tulang lain karena dia hanya berfungsi untuk jalur drainase air mata menuju ke kavitas nasi. Kemudian yang selanjutnya ada os palatina atau palatum atau palatinum, itu jumlahnya ada sepasang dan dia itu fungsinya untuk memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. Jadi dia itu adanya di dalam rongga mulut kita bagian atas atau di bawahnya hidung. Fungsinya untuk memisahkan rongga mulut dan rongga hidung kita, atau biasanya lebih cepatnya disebut sebagai pembatas. Kemudian ada os vomer. Os vomer itu jumlahnya hanya satu atau tunggal dan dia itu terletak di septum nasi di bagian posterior dan inferiornya. Fungsinya untuk membagi kavitas nasi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian setelah kita membahas tentang viscerocranium, kita akan membahas tentang neurocranium. Jadi yang pertama, neurocranium itu dibagi menjadi dua. Nah, sebelum kita lanjut ke pembagiannya, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari neurocranium itu sendiri. Jadi neurocranium itu adalah bagian tengkorak yang dia itu berfungsi untuk membungkus dan melindungi otak, meninges, pembuluh darah, dan saraf kranialis, atau lebih cepatnya dia itu untuk bagian yang melindungi otak. Nah, untuk neurocranium sendiri itu dibagi menjadi dua, ada yang basis dan kalvaria. Untuk yang basis itu dia adalah dasar dari neurocranium dan untuk kalvaria itu dia adalah bagian atasnya. Nah, yang pertama, neurocranium itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah neurocranium membranacea, itu atau membentuk kalvaria atau yang saya sebutkan tadi bagian atas atau atap tengkoraknya. Nah, untuk tulang-tulang ini yang pertama ada os frontal. Jadi os frontal itu nama lainnya adalah tulang dahi. Nah, tulang dahi ini merupakan tulang yang cukup lebar karena dia itu membentang dari dahi kita, dari di selebaran dahi kita. Kemudian ada os parietal. Untuk os parietal itu letaknya ada di atas kepala kita di sini. Nah, itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sepasang. Kemudian ada juga neurocranium yang disebut dengan neurocranium cartilagineum. Nah, untuk cartilagineum ini dia akan membentuk basis krani atau dasar tengkorak. Nah, jadi saya akan melanjutkan lagi penjelasannya. Jadi selain ada os parietal dan os frontal tadi, ada juga os occipital yang terletak di bagian belakang. Kemudian ada beberapa penyambung atau sutura. Jadi sutura itu nama lainnya adalah penghubung antar tulang yang dia itu menghubungkan tulang-tulang yang berada di neurocranium. Jadi yang pertama ada sutura sagital. Nah, sutura sagital itu dia lumayan panjang, dia menghubungkan antara kedua parietal, kedua os parietal yaitu sebelah kiri dan kanan. Kemudian ada lambdoidea atau yang dia itu berbentuk seperti huruf A tapi tidak ada garis tengahnya. Itu dia letaknya di belakang, ada di bagian belakang kepala kita, itu untuk menghubungkan os parietal kanan dan kiri dengan os occipital. Kemudian ada juga yang namanya sutura coronalis. Nah, sutura coronalis ini membentang horizontal di kepala kita, yaitu untuk menghubungkan kedua tulang yaitu os frontal dan juga kedua os parietal atau os parietal kanan dan kiri. Kemudian ini ada beberapa saya akan membacakan atau
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi di tiap-tiap tulang yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, os frontal. Jadi os frontal itu yang telah saya mention tadi, dia adalah tulang dahi. Itu membentuk dahi kita, dan ada sinus juga berupa sinus frontalis. Kemudian yang kedua ada os parietal. Dia ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dia tuh untuk membentuk sisi atap tengkorak. Kemudian ada os temporal. Nah, di os temporal ini banyak sekali pars-pars atau bagian-bagian. Yang pertama ada squamosum, timpanica, dan juga ada pentrosa. Fungsi dari os temporal ini adalah untuk mengandung organ pendengaran dan keseimbangan tempat meatus acousticus externus. Kemudian ada os occipital, itu adalah bagian yang paling posterior dari tengkorak. Kemudian ada sphenoidalis, itu untuk mengunci dasar tengkorak. Ada ethmoidalis, itu yang dilewatin oleh saraf-saraf. Kemudian saya akan membahas tentang neuro atau sistem persarafan di regio facialis. Jadi neuro di regio facialis itu adalah sistem persarafan yang dia itu menyuplai darah di daerah wajah, baik secara sensorik, motorik maupun otonom. Kemudian fungsi dari adanya darah itu adalah untuk memungkinkan fungsi ekspresi wajah, sensasi kulit, dan juga aktivitas mastikasi atau pengunyahan, serta untuk sekresi kelenjar. Nah, kemudian untuk persarafan utama yang berada atau yang sangat berfungsi di regio facialis itu ada saraf nervus facialis atau saraf ke-7, dan ada saraf trigeminus atau saraf kelima. Nah, untuk nervus facialis itu dia itu sangat berperan terutama sebagai saraf motorik yang menginervasi seluruh otot mimik wajah, sehingga dengan adanya otot facialis ini akan memungkinkan terjadinya ekspresi seperti kita tersenyum, kemudian kita mengerutkan dahi, ada yang kita menutup mata, menggerakkan bibir, dan lain sebagainya. Nah, untuk jalan dari saraf ini, jadi saraf ini tuh keluar dari foramen, kemudian dia akan berjalan melalui glandula parotis dan akan bercabang membentuk plexus parotideus dengan 5 cabang terminal utama. Nah, untuk kelima cabang terminal utamanya ini saya hanya tahu 2 diantaranya, yaitu yang bagian zigomatik dan juga bukal. Untuk yang selebihnya saya belum sempat membaca. Kemudian untuk fungsi-fungsi lain yang di luar dari fungsi motorik, nervus facialis ini juga membawa serabut parasimpatis yang mengatur sekresi kelenjar lakrimal serta saliva di submandibular dan juga di sublingual. Kemudian mengsekresikan juga serabut sensorik dari 2/3 anterior lidah melalui korda timpani. Nah, setelah kita membahas tentang nervus yang facialis, saya akan membahas tentang nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus ini adalah nervus kelima. Nah, untuk fungsinya sendiri, nervus trigeminus itu merupakan saraf sensorik utama di regio facialis. Nah, apa fungsi dari saraf trigeminus? Jadi, nervus trigeminus itu akan bertanggung jawab terhadap persepsi rasa sentuh, nyeri, dan juga suhu pada wajah. Nah, untuk cabangnya sendiri tadi, nervus trigeminus ini terbagi menjadi 3 cabang besar, yaitu yang pertama ophthalmicus. Nah, untuk ophthalmicus ini dia akan menyuplai darah atau mempersarafi darah pada wajah, terutama di bagian dahi. Kemudian ada di kelopak mata, namun yang hanya bagian atas, dan juga pangkal hidung. Yang kedua, nervusnya adalah maxillaris. Nah, untuk nervus maxillaris ini dia akan menyuplai darah pada wajah di bagian pipi, hidung bagian lateral, bibir atas, serta gigi dan gingiva rahang atas. Kemudian yang terakhir adalah nervus mandibularis. Nervus mandibularis ini adalah nervus yang mempersarafi bibir bawah, dagu, gigi, dan gingiva rahang bawah, serta membawa serabut motorik untuk otot-otot mastikasi. Interaksi antara nervus facialis sebagai saraf motorik dan nervus trigeminus sebagai saraf sensorik memungkinkan adanya koordinasi gerakan wajah yang presisi dan respon sensorik yang adekuat. Secara klinis, gangguannya ini dapat menimbulkan kelumpuhan wajah, seperti yang paling terkenal adalah Bell's palsy. Nah, kemudian gangguan-gangguan ini akan ditangani oleh dokter di dalam praktik klinis.
Kemudian saya akan membahas ke sistem otot, untuk di regiofacialis. Jadi otot atau muskuloskeletal di regiofacialis itu dikenal dengan otot mimik wajah. Jadi ada dua, ada otot mimik wajah dan juga otot yang berguna untuk mastikasi. Nah, otot yang berada di regiofacialis ini memiliki ciri khas karena sebagian besarnya itu berasal dari tulang wajah atau fascia dan berinsersi langsung ke dalam kulit, sedangkan konstruksinya itu menyebabkan pergerakan kulit wajah. Jadi seluruh otot mimik wajah dipersarafi secara motorik oleh nervus facialis tadi. Nah, kemudian kita akan membahas tentang ototnya. Jadi untuk otot di regiofacialis itu dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu ada otot yang berguna untuk mimik wajah dan kemudian otot yang berguna untuk mastikasi. Jadi otot mimik wajah seperti namanya, otot mimik wajah itu adalah kelompok otot pada regiofacialis yang berfungsi untuk menghasilkan ekspresi wajah. Untuk ekspresi wajah ini bisa dengan seperti kita tersenyum, tertawa, menangis, marah, atau cemberut. Nah, otot ini memiliki ciri khas karena dia itu berinsersi langsung ke kulit, bukan ke tulang-tulang lain, sehingga setiap kontraksinya akan langsung menggerakkan kulit wajah. Oke, kemudian otot mimik wajah ini tersebar ada di daerah di sekitar mata, hidung, dan juga mulut. Ada untuk yang di sekitar mata itu ada musculo orbicularis oculi. Nah, untuk otot ini itu dia berfungsi untuk menutup kelopak mata serta melindungi bola mata. Kemudian ada musculo corrugator supercilii yang menyebabkan alis kita itu bisa berkerut saat marah atau saat berpikir dengan keras. Kemudian selain di daerah mata, kita akan lanjut ke daerah hidung atau nasal. Untuk daerah hidung itu terdapat muskul nasalis atau otot nasalis dan juga musculus levator labii superioris yang berperan dalam pelebaran lubang hidung dan ekspresi tertentu. Kemudian setelah di hidung kita akan lanjut di daerah sekitar mulut. Untuk daerah sekitar mulut itu terdapat otot terbesar dan juga paling aktif seperti muskul orbicularis oris. Nah, untuk orbicularis oris itu berfungsi untuk menutup dan memonyongkan bibir. Kemudian ada musculus buccinator, itu membantu untuk menahan makanan di antara gigi saat mengunyah, serta musculus zygomaticus mayor dan juga minor untuk mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Kemudian ada juga musculus levator anguli oris, depressor anguli oris, depressor labii inferioris, dan mentalis yang berperan dalam membentuk ekspresi sedih, ragu, dan cemberut. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu dulu terkait otot yang barusan saya sebutkan tadi. Untuk levator itu dia akan mengangkat, kemudian anguli itu sudut, dan depressor itu dia menurunkan. Nah, kemudian fungsi dari otot mimik wajah ini akan sangat penting saat berkomunikasi, karena dia berpengaruh saat kita membacakan atau saat kita berbicara, itu berpengaruh dengan artikulasi bicara. Kemudian juga untuk estetika wajah, koordinasi antara otot-otot ini itu memungkinkan adanya ekspresi yang halus dan terkontrol. Gangguan pada otot mimik atau persarafannya itu biasa dinamakan dengan Bell's palsy. Tadi sebelumnya juga sudah saya sebutkan. Kemudian sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, saya akan menjelaskan terkait Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu adalah adanya kelumpuhan wajah yang terjadi karena ada gangguan di saraf di nervus facialisnya. Biasanya itu dia muncul tiba-tiba. Jadi kondisi ini itu membuat penderitanya itu merasa lemah atau lelah dan adanya kelumpuhan otot mimik wajah pada sisi yang terkena, sehingga wajahnya itu bisa tampak asimetris atau tidak simetris. Bell's palsy itu adalah penyebab yang paling umum untuk kelumpuhan wajah perifer karena dia itu bersifat idiopatik. Meskipun begitu, banyak penelitian yang mengaitkan dengan reaktivasi virus, namun masih belum ada kejelasannya. Secara klinis, pasien dari Bell's palsy itu akan mengalami penurunan atau hilangnya fungsi otot mimik pada satu sisi wajah, seperti dia tidak mampu mengerutkan dahi, tidak bisa menutup mata dengan sempurna, tidak bisa tersenyum, atau juga bahkan tidak bisa mengangkat sudut mulut. Sudut mulut ini akan tertarik ke sisi yang sehat, air liurnya akan mudah keluar, dan bicara akan menjadi kurang jelas.
Secara gejala ini dapat ditemukan keluhan dari penyerta, misalnya gangguan pengecapan pada 2/3 anterior lidah dan hiperkurasis akibat gangguan otot stapedius. Kemudian diagnosis dari Bell's palsy ini umumnya bersifat klinis berdasarkan onset yang cepat dan apabila tidak ditemukan adanya penyebab neurologis atau penyebab gangguan saraf di sistem yang lain. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan tentang otot. Nah, otot ini karena tadi kita sudah membahas tentang otot mimik wajah, sekarang adalah otot mastikasi atau pengunyahan. Jadi, otot mastikasi itu adalah kelompok otot yang berada di regio wajah yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, untuk cara kerjanya ini dia akan menggerakkan mandibula terhadap maksila. Berbeda dengan otot mimik wajah, otot mastikasi ini berinsersinya langsung ke tulang, bukan ke kulit, dan seluruhannya itu dipersarafi oleh nervus mandibularis, cabang motorik dari nervus trigeminus tadi. Kemudian aktivitas otot-otot ini akan sangat penting dalam proses pencernaan awal, bicara, serta stabilitas sendi temporomandibular atau TMJ. Kemudian kita akan membahas langsung. Jadi ada 4 otot utama di mastikasi. Yang pertama ada musculus masseter. Nah, untuk musculus masseter ini merupakan otot yang kuat dan terletak di sisi lateral mandibula. Otot ini berfungsi utamanya itu adalah untuk elevasi mandibula atau menutup mulut dan berperan dalam kekuatan gigitan. Musculus temporalis akan membentuk kipas dan menempati fossa temporalis. Otot ini berfungsi untuk elevasi dan retraksi mandibula, terutama saat mengatupkan gigi dengan kuat. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis yang terletak di sisi medial mandibula dan bekerja bersama masseter untuk mengangkat mandibula serta membantu gerakan lateral saat mengunyah. Kemudian musculus pterygoideus lateralis itu memiliki peran yang unik karena berfungsi untuk depresi mandibula. Musculus pterygoideus lateralis memiliki peran unik karena dia akan berfungsi untuk depresi mandibula, protraksi, serta menggerakkan kondilus mandibula dan ductus articularis pada sistem temporomandibular. Kemudian setelah saya membahas otot, saya akan membahas tentang pembuluh darah di regio facialis. Jadi pembuluh darah di regio facialis itu kurang lebih sama dengan kampus lain, yaitu akan jadi dia itu berfungsi untuk menyuplai oksigen, nutrisi, dan juga mengalirkan darah balik dari jaringan wajah. Jaringan wajah itu memiliki vaskularisasi yang kaya karena jaringan wajah itu akan berperan dalam fungsi vital. Fungsi vitalnya ini seperti ekspresi wajah, mastikasi, bicara, serta penyembuhan luka yang relatif cepat. Sebagian besar pembuluh darah di regio facialis ini berasal dari arteri carotis eksterna, sedangkan aliran balik venanya akan bermuara terutama ke vena jugularis interna. Pada sistem arteri di regio facialis ini, pembuluh utama yang menyuplai adalah arteri facialis, cabang dari arteri carotis eksterna. Arteri facialis berjalan melengkung melewati tepi bawah mandibula di depan musculus masseter. Nah, kemudian dia akan naik ke arah sudut mulut, sisi hidung, hingga berakhir sebagai arteri angularis di daerah medial orbita. Sepanjang perjalanannya ini, arteri ini memberikan cabang penting seperti arteria labialis inferior dan superior yang akan menyuplai bibir, arteria lateralis nasi untuk hidung, serta cabang-cabang kecil ke otot dan kulit wajah. Selain arteri facialis, wajah juga diperdarahi oleh arteri maxillaris yang menyuplai struktur wajah bagian dalam seperti otot mastikasi, gigi, rahang, rongga mulut, palatum, serta arteri temporalis superficialis yang menyuplai regio temporal dan sebagian wajah lateral. Sistem vena di regio facialis itu akan didominasi oleh vena facialis, yang dia itu letaknya berjalan sejajar dengan arteri facialis, namun dengan jalurnya itu yang lebih lurus. Jadi vena itu lebih lurus daripada arteri. Vena facialis itu bermula dari pertemuan vena supratrochlearis dan supraorbitalis di daerah sudut medial mata, kemudian mengalir ke bawah melewati pipi dan akan bermuara ke vena jugularis interna. Nah, untuk vena ini dia memiliki hubungan yang penting dengan vena ophthalmica atau ophthalmicus yang bermuara ke sinus cavernosum, sehingga membentuk jalur komunikasi antara wajah dan rongga intrakranial. Secara klinis, ini menjadikan area segitiga antara hidung dan bibir atas dikenal sebagai
danger area of the face, karena infeksi pada daerah tersebut itu akan dapat menyebar ke sinus cavernosum dan akan menimbulkan komplikasi serius. Kemudian saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di regio facialis. Jadi regio facialis itu sama seperti organ tubuh kita yang lain, dia dapat mengalami berbagai gangguan. Nah, gangguan-gangguan ini bisa melibatkan atau memberikan efek kepada sarafnya, otot, pembuluh darah, tulang, kulit, dan juga kelenjar, sehingga akan menimbulkan keluhan fungsional maupun estetika. Nah, salah satunya tadi adalah Bell's palsy yang telah dikelompokkan tadi, atau bahasanya adalah kelumpuhan wajah perifer akibat gangguan nervus facialis. Nah, untuk gangguan yang lain itu akan mengenai regio facialis dan neuralgia trigeminal atau nyeri hebat. Kemudian pada sistem otot, regio facialis ini akan mengalami gangguan otot mastikasi, misalnya trismus atau keterbatasan membuka mulut akibat spasme atau inflamasi otot mastikasi. Trismus ini ditemukan pada infeksi odontogenik, trauma atau pasca tindakan bedah mulut. Selain itu, disfungsi sendi temporomandibular atau TMJ disorder juga sering berkaitan dengan otot mastikasi dan menyebabkan nyeri wajah, bunyi klik pada sendi saat membuka dan menutup mulut, serta keterbatasan gerak mandibula. Dari sisi pembuluh darah dan infeksi, dikenal juga danger area of the face, yaitu daerah segitiga antara hidung dan tulang bibir atas. Infeksi pada daerah ini atau biasa disebut furunkel atau abses dapat menyebar melalui vena facialis ke sinus cavernosum menyebabkan komplikasi serius seperti trombosis sinus cavernosus. Selain itu, regio facialis ini juga rentan terhadap selulitis wajah dan abses akibat penyebaran infeksi gigi. Kemudian penyakit selanjutnya pada tulang di regio facialis meliputi fraktur maksila dan juga fraktur mandibula yang dapat terjadi apabila ada trauma misalnya. Untuk fraktur ini, gangguan atau nama lainnya adalah tulang patah. Fraktur ini akan dapat menimbulkan gangguan oklusi, nyeri, pembengkakan, dan juga kesulitan saat membuka mulut. Pada anak-anak, kelainan perkembangan ini seperti ada celah bibir dan langit-langit, juga termasuk gangguan di regio facialis yang berdampak pada fungsi bicara, makan, dan estetika. Selanjutnya, kalau tadi kita membahas tentang penyakit yang di regio facialis, sekarang kita akan membahas tentang penanganan atau pengobatan. Jadi, penanganan penyakit pada regio facialis itu akan bergantung pada penyebab, struktur yang terlibat, dan tingkat keparahan. Namun, secara umum bertujuan untuk menghilangkan penyebab, mengurangi gejala, mencegah komplikasi, serta memulihkan fungsi dan estetika wajah. Pada gangguan saraf seperti Bell's palsy, penanganan utamanya adalah pemberian kortikosteroid sedini mungkin untuk mengurangi inflamasi serius. Facialis disertai perawatan mata berupa air mata buatan, salep mata, dan penutup mata saat tidur guna mencegah kerusakan kornea akibat ketidakmampuan menutup kelopak mata. Fisioterapi wajah dapat diberikan untuk membantu pemulihan kekuatan otot dan mencegah kekuatan. Pada kasus nyeri yang sudah saya bahas tadi itu, penanganannya adalah bersifat konservatif dengan pemberian obat anti nyeri neuropatik untuk menekan impuls nyeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, terima kasih telah mendengarkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.